Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah kita kembali lagi ke dalam forum atau acara IG Live Self Inquiry and Philosophy yang selalu kita selenggarakan setiap Kamis malam. Ya, biasanya mulai jam 8, tapi ini kita sedikit mengundurkan sehingga jadi setengah 9 ya mulainya. Dan iya, seperti biasa kita di dalam forum IG Live ini akan berbincang-bincang tentang banyak hal, tentang berbagai tema. Dan tema ini akan kita pandang dari perspektif self-inquiry dan filosofi. Begitu. Filosofi tentu saja sebuah perenungan, sebuah refleksi yang bisa kritis, bisa analitis, sehingga kita benar-benar tidak menerima begitu saja apa yang hadir, apa yang terjadi. Kita menelitinya secara mendalam dan juga luas gitu, intensif dan ekstensif. Itulah filosofi, tapi tidak hanya filosofi, di sini kita juga akan merelasikannya ke dalam kehidupan kita, sehingga kalau filosofi bertanya tentang apa itu, adakah itu atau mengapakah itu, ya kan, 3 pertanyaan dasar filsafat itu. Nah, self-inquiry adalah pertanyaan tambahan, bahkan yang lebih fundamental, yaitu, oke, ini objeknya, ini temanya yang sedang kita bincangkan, apa contohnya dalam kehidupanku? Begitu, apa sebenarnya relasinya dengan kehidupanku, denganku? Gitu, jadi mau sebesar-besar apapun tema yang kita bahas pada IG Live kali ini, kita akan selalu menghubungkannya dalam kehidupan, gitu. Jadi ini konsep-konsep yang tinggi, sebutlah begitu, besar, sebegitu luas, dan bahkan mungkin kompleks ya, kalau benar-benar kita terjun ke dalam dimensi filosofisnya. Nah, self-inquiry menyediakan itu, menyediakan ruang bagaimana ini konsep yang kita bahas ini, yang tampaknya kompleks, ternyata ada contohnya dalam kehidupan. Bahkan tanpa ada contohnya dalam kehidupan, barangkali konsep yang sedang kita perbincangkan ini malah nggak bakal ada gitu. Jadi ujung-ujungnya tempat lahirnya ya kehidupan kita sendiri. Gitu. Itulah tesnya, self-inquiry dan philosophy. Makanya kita sandingkan keduanya. Nah, untuk kali ini tema kita, kalau Bang Dame menulis di dalam captionnya tanda petik besar. Jadi tema besar ini, tema besar pakai kapital semua hurufnya, besar. Yaitu Sat Chit Ananda. Ini sebuah, kalau setahu aku ya, sebuah prinsip dasar, bahkan fondasi realitas kehidupan yang telah diformulasikan oleh tradisi Hindu gitu. Sat, Chit, dan Ananda. Tapi sebagaimana fondasi-fondasi prinsip-prinsip kehidupan pada umumnya, kita menemukannya dalam berbagai tradisi, bukan hanya tradisi Hindu, tapi kebetulan yang kita gunakan sekarang adalah istilah dalam tradisi Hindu, Sat, Chit, dan Ananda. Nanti Bang Dame akan jelaskan itu apa artinya. Kita juga bisa menemukan di mungkin tradisi Islam. Mungkin nanti ada hubungannya dengan Tauhid. Dalam tradisi Kristiani misalnya, ada hubungannya dengan apa? 3 person ya kan? Bukan Trimurti, Tritunggal gitu. Trinitas. Apa hubungannya dengan itu? Dan bukan hanya agama-agama, tapi juga apa yang mungkin tidak disebut sebagai agama gitu, mistisisme secara umum aja atau esoterisme secara umum aja, bisa direduksi atau bisa digali sampai ke fondasinya itu selalu Sat, Chit, dan Ananda gitu. Dan semua hubungan kita dengan realitas, bahkan realitas itu sendiri, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan realitas, itu semuanya dijelaskan oleh 3 kata itu saja, Sat, Chit, dan Ananda gitu. Oke, mungkin mula-mulanya tentu saja kita bahas konsepnya, bahas ya inilah perspektifnya terlebih dahulu, lalu kita
kita lihat gitu contohnya dalam kehidupan. Atau mungkin Bang Damai mau memilih jalan sebaliknya. Kita lihat dulu nih apa sebenarnya yang yang memicu kita untuk berbicara tentang Satchit Ananda ini dalam kehidupan. Entah mungkin karena kena derlita lah, terpuruk lah, atau mungkin jatuh cinta, atau mungkin ketemu pengalaman itu, sehingga akhirnya kita bertanya, apa sih sebenarnya di balik realitas gitu. Terserah Bang Damai pendekatannya mana, mau yang konsep dulu baru masuk ke aplikasi, atau dari aplikasi dulu akhirnya berbicara tentang prinsipnya. Oke. Waktu dan tempat apapun itu artinya untuk Bang Damai dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Arif, teman-teman pendengar Dialog Sua Guru. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Kita memulai dialog ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa kembali dialog bersama-sama, belajar bersama untuk menyelidiki tema-tema esensial dalam tradisi, bahkan dari peradaban. Dan juga kita kaitkan tema-tema esensial itu dalam kehidupan kita. Hormat kita pada guru-guru kita yang pernah hadir dalam kehidupan kita, dan juga nabi-nabi besar, khususnya dalam Islam Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, kalau sudah terbiasa dengan diskusi Vedanta gitu ya, Vedanta itu Veda, pengetahuan hakiki gitu, itu pasti akrab dengan istilah Satchit Ananda gitu. Bahkan kalau boleh saya bilang, di sini ada buku nih Bang Arif, buku seorang tokoh Islam, Syed Hussein Nasr, itu di bab 1, jadi knowledge and the secret, pengetahuan dan kesakralan. Itu di bab 1 dalam judul knowledge and its desacralization. Beliau memulai dengan kalimat nih Bang Arif. In the beginning reality was at once being, knowledge and bliss. Asal muasal realitas secara bersamaan adalah keberadaan, being, knowledge, pengetahuan, dan bliss. Dalam kurung Satchit Ananda gitu. Oke, itu berarti artinya ya. Iya. Sat itu adalah realitas atau being, Chit itu kesadaran, Ananda itu bliss. Di situ saya terjemahin ke bahasa Indonesia itu kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, di Sufi itu suka disebut menurut Syed Hussein Nasr kutrah, hikmah, dan rahmah. Dan ini berkaitan dengan nama Allah, nama-nama Allah dalam Islam. Jadi sederhananya teman-teman, ya sudah tahu ya, Sat itu keberadaan, realitas. Di dialog Sua Guru ini pernah kita bahas what is reality. Iya. Nah, Chit itu kesadaran. Kita juga pernah bahas. Kesadaran. Di Zoom juga. The self juga gitu. Nah, teman-teman, supaya ini tidak jadi konsep yang mengawang-awang, yang sangat esensial, ya, maka kita mulai dari apa yang bisa kita sentuh. Kita mulai dari penelitian Bang Arif terhadap experience. Jadi pengalaman. Jadi kita sebagai manusia, ya, kita dikasih akal. Akal kita ini mampu melakukan satu penelitian, perenungan. Nah, biasanya akal itu membagi-bagi pengalaman, Bang Arif. Nah, dalam pengalaman misalnya saya mengalami yang mudah deh. Saya menyentuh api. Saya minum kopi. Saya, itu aku, kesadaran, mengalami kopi gitu. Nah, dari penelitian akal ini, ada objek yang dialami. Objek itulah realitas. Ya, nggak apa-apa, realitas fisik dulu, Bang. Realitas fisik, kan kita akrabnya realitas fisik.
Jadi objek yang dialami. Sehingga kita tahu ada objek yang dialami. Berarti ada subjek yang mengalami kan? Yes. Ya. Nah, kalau mau dipinjam istilah Robert Spira itu, yang dialami itu namanya segala sesuatu yang kita kasih kategori namanya denon. Ya. Bahkan dalam bahasa Arab, Bang Arif, namanya alam kan? Alam. Ya. Nah, yang menyadari alam itu namanya jadi ilm gitu. Alim, bukannya alim. Ilm, gitu. Alim ya, alim itu orang sosoknya, tapi yang dibalik alim itu kan ilm. Ilm ya. Ya. Iya, ilm itu kalau mau dikaitkan gitu. Jadi teman-teman, ada objek yang dialami, ada subjek yang mengalami. Nah, akal kita itu pahamnya subjek dan objek ini terpisah. Ya. Nah, pertemuan antara subjek yang mengalami dengan objek yang mengalami, pertemuannya ini disebut experience. Nah, subjek objek menyatu. Nah, sebetulnya ketika kita kadang-kadang disebut juga itu otherness yang selain diriku gitu loh Bang Arif. Ya. Yang selain diriku. Yang selain diriku apa? Ya, kita asumsikan, ini asumsi loh sebetulnya, aku itu tubuh. Karena tubuh ini sebetulnya objek yang dialami loh. Benar nggak Bang Arif? Ya. Tubuh ini objek yang dialami. Karena pada waktu kita tidur, maka kesadaran kita terhadap tubuh itu absence, benar nggak? Ya. Tidur pulas nih teman-teman. Tubuh kita itu tidak hadir di situ, absence gitu. Tapi dalam tidur pulas itu ini kan penelitian kita pengalaman. Kita nggak, tadi udah dijelasin konsep kan, prinsip. Nah, begitu kita sudah sampai pada penelitian terhadap pengalaman tidur pulas, di situ tidak ada yang disebut pengalaman yang nampak Bang Arif. Iya, iya. Oke. Tapi kalau ditanya Bang, tadi malam gimana? Oh, saya tidur pulas. Kok tahu gitu? Iya kan? Itu kok tahu gitu. Nah, siapa yang menyaksikan the experience of deep sleep itu? Coba teman-teman nih yang mendengar ini. Siapa yang menyaksikan deep sleep itu? Berarti kan ada sang saksi. Jadi ternyata dalam pengalaman tidur pulas itu ada kesadaran yang menyaksikan, yang mengalami absence of things. Iya nggak? Ya. Kan kita meneliti pengalaman kita. Nah, lalu kemudian dalam pengalaman tidur itu ada pengalaman mimpi. Ya nggak? Dalam pengalaman mimpi kita experience kan Bang? Mengalami banyak kejadian-kejadian dalam mimpi gitu. Tapi saat kita di dalam mimpi itu, kita fokus pada pengalaman itu. Kita tidak menyadari, nggak sempat istilahnya, tidak ngeh kita sebagai kesadaran di situ Bang. Kita sebagai pengalaman di situ. Kalaupun misalnya kita ada rasanya saya ada di situ, tapi itu bukan tubuh. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi ada I am, sense of I am. Nah, sampai kemudian kita terbangun, waking state namanya. Pertama tadi deep sleep consciousness, kemudian dream sleep consciousness, kemudian waking state consciousness. Sekarang nih. Nah, pada saat kita sekarang membuka mata kita, panca indera, kita mengalami, menyaksikan banyak, ya seperti sehari-hari. Tapi begitu kita menutup mata kita, menutup panca indera, set gitu, maka objek-objek yang dialami tadi menjadi objek yang sifatnya imajinasi, imaginal. Itu sebetulnya realitas. Tapi realitas ini sebetulnya apa nih? Asal muasalnya, core-nya gitu. Core-nya realitas material ini apa? Core-nya realitas
esensi dari realitas imajinal itu apa? Misalnya sedih. Sedih itu kan sebuah objek pengalaman. Ya. Takut, khawatir. Ya, sebut aja itu sebuah objek pengalaman, sedih, cemburu. Ya, wah aku cemburu gitu. Tapi cemburu itu adalah realitas soul kan, realitas imajinal. Ya pikiran, perasaan gitu. Tapi suka kita lupa nih siapa yang menyadari realitas perasaan ini. Jadi apapun yang menjadi realitas yang diteliti itu yang disebut semuanya dikategorikan sebagai sat gitu Bang Arif. Ya. Ya kan? Semua objek ataupun mau dia objek physical reality, imaginal reality, intellectual reality. Hukum alam itu sebenarnya objek penelitian, algoritma. Itu semua objek, itu semuanya itu dikategorikan sebagai sat. Ya. Itu semua sat. Nah, pada saat kita menyadari semua objek-objek realitas physical reality, itu akal kan bisa kategorikan tuh. Misalnya nih gini, ini gelas nih, ini kan suka contoh-contoh yang praktikal nih. Ini gelas nih. Tapi bagi teman-teman itu gambar kan? Bagi Bang Arif itu kan gambar kan? Ini gambar. Tapi di saya ini fisik nih gelas. Nah begitu saya teliti ini objek fisik teman-teman. Begitu saya tutup mata, nah tangan saya masih menganggap gelas itu adalah objek fisik. Tangan kan? Tapi penglihatan saya Bang Arif, penglihatan saya teman-teman, itu gelas itu sudah menjadi objek imajinasi gitu. Asal kita fokus saja warnanya. Itu objek. Nah ini keberadaan apa sebetulnya ini? Nah kita sebutlah semua yang disadari itu, yang disaksikan sebagai ontologi kalau di filsafat Bang Arif. Itu semua kita sebut sat gitu. Tapi ternyata mungkin nggak kita mengatakan ini ada Bang, tanpa ada yang menyadarinya? Mungkin nggak? Nggak. Mungkin nggak kita menyebut saya sedih tanpa ada yang mengetahui sedih itu? No. Mungkin nggak kita sebut itu ada ketakutan tanpa ada yang menyadari takut itu? Yeah. Saat kita menyadari bahwa apapun yang disadari itu, apapun realitas itu pada saat yang sama, itu kehadiran dari sang kesadaran. Nah, itu namanya citnya. Jadi sat, cit. Ya. Nah, ketika teman-teman kesadaran menyadari sat itu adalah dirinya, di caption itu kan gitu. Realitas adalah kesadaran dan ia adalah ananda itu. Nah ini ada buku baru lagi nih Bang, Consciousness is All gitu. Oke. Consciousness is all. Jadi lebih utama apa objek realitas itu atau kesadar yang menyadarinya gitu. Kalau Bang Arif akan bilang yang menyadarinya yang lebih primer kan, yang utama kan? Ya. Nah, kalau kita masuk ke tradisi agama, kalau kata-kata Yesus, aku dan Bapa satu. Iya. Iya, iya. Ya kan? Kalau mau lebih mudah teman-teman, tetesan air ketika dia terpisah dari laut, begitu tetesan kembali ke laut. Oh, tetesan pada saat dia di laut. Oh, yang dilihat semua laut. Oh, ternyata laut itu adalah aku juga. Nah, jadi yang kita saksikan selama ini adalah berbagai jenis derajat-derajat sat dalam many form, Bang. Kita sebutlah alam. Tapi siapa yang menyaksikan semua ini?
Bisa nggak semua ini kita katakan ada eksis? Bisa nggak semua ini kita katakan pengalaman tanpa ada sang subjek yang mengalaminya, yang menyadarinya? Nggak bisa. Makanya di Vedanta itu, such itu adalah chit. Gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman dikit-dikit nyicip lah ini. Karena ini kalau sudah, ini kan tema besar, big gitu, penting dalam hidup. Iya. Dasar banget ini. Kalau di Al-Quran, Bang Arif, kalau di Al-Quran, such itu disebut who, Bang, sometimes who. Oke. Dia. Yeah. Jangan salah loh teman-teman, di Al-Quran itu banyak banget Allah, nama Allah yang agung itu menyebut dirinya sebagai who. Bahkan dalam Al-Quran kalau kita sedikit teliti ya teman-teman ya, tapi jangan apa ya, jangan nggak dewasa menelitinya gitu. Surat Al-Ikhlas itu kan yang disebut surat Tauhid itu, Qul huwallahu ahad. Katakan gitu. Sebelum kita mengatakan kan sadari dulu dong. Saksikan gitu. Mereka yang ngerti bahasa Arab kata kul itu saksikan, sadari. Nah, yang orang awam tahu adalah kul, katakan, verbal talk. Apa yang dikatakan, Bang? Sat. Hu, dia itu. Dia itu apa? Allah. Nah, begitu disebut Allah ya sang kesadaran hakiki. Emang yang sadar ini siapa? Siapa yang sadar ini? Arif. Arif itu objek. Tubuh itu objek. Jadi ekspresi Huwallahu ahad itu sebetulnya tunggal kan? Hu, Allah, ahad, Bang. Coba tuh. Ya. Awat nggak itu? Nah, hanya dengan cara itu orang bisa ikhlas, benar nggak? Pasti. Makanya namanya surat Al-Ikhlas. Dan itu Allahus Somad. Ya. Sebagai sandaran dia. Makanya dalam tradisi Vedanta, Bang, Satchit Ananda itu sandaran. Satchit Ananda itu tunggal. Satchit Ananda itu asal muasal semuanya. Kalau Jalaluddin Rumi itu lebih menekankan anandanya, Bang. Cinta. Oke. Ya. Karena seru kalau cinta itu bliss. Apa sih yang dicari manusia? Apa ujungnya? Kalau kita percaya sama Aristoteles, the final purpose of life apa? Happiness. Tapi bukan emotional happiness, bukan emotional happiness. Kalau karena duit, karena kaya, karena dipuja, karena dikagumi, siap-siap kecewa. Ya. Karena viewernya banyak, misalnya kan gitu kalau dalam konteks sekarang. Karena juara, karena sukses. Karena nomor satu, apakah selamanya nomor satu? Tapi kalau kita sudah mendapatkan apa yang dikatakan Aristoteles, the purpose of life, the final purpose of life, human being, itu adalah happiness. Ananda. Ya. Kedamaian hakiki. Orang yang damai itu namanya Islam. Saat di dunia damai, saat bumi gonjang-ganjing dia damai, karena dia tahu Satchit Ananda. Uraikan deh, nggak ada lagi di luar Satchit Ananda. Apa yang di luar Satchit Ananda? Nggak ada. Nah, manusia ini akan disadarkan kembali kepada Satchit Ananda. Core of the core, kan nggak dulu istilahnya. Apa? Mati. Nggak bisa kita, pasti mati.
Saat mati tubuh ini, jadi apa kita? Satchitananda. Nah, itu ininya nih. Nah, kalau sekarang kita dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, kita akan misalnya analogi yang sering dipakai nih. Teman-teman yang nonton Instagram Live ini, sebelum saya nyalakan HP saya ini, saya hanya ngeliat screen hitam, masih belum bercahaya. Screen, keberadaan screen, nggak bisa dibantah tuh. Tahu-tahu di screen ini Bang Arif nongol nih, gambar Bang Arif. Ada appearance, picture, bergerak lagi. Terus ada dame. Nah, ini namanya penampakan. Tapi apakah saya bisa menolak tertipu bahwa yang saya saksikan dengan gambar yang berapi ini, Bang, berwarna lagi. Yang saya saksikan kan tetap screen kan? Ya. Mau apa kayak gambar yang nongol di screen ini, tetap yang real itu screen itu namanya sat. Sebetulnya kalau kita mau menyadari sat, teman-teman, itu cukup. Nah, makanya kan ada meditasi. Nabi Muhammad di Gua Hiro khalwat, tahannus, menyendiri di Gua Hiro. Sampai tidak ada aktivitas pikiran. Yang ada apa kalau tidak ada aktivitas pikir? Itu sat. Pernah nggak kita mengalami no mind kalau istilahnya Zen? No act. Jadi tidak ada aktivitas pikiran. Yang ada apa? Sat. Keberadaan sebagai keberadaan. Nah, menampil lagi dia. Screen ini menampil lagi gambar. Coba bayangin teman-teman. Arif kasih contoh tuh kan. Misalnya di screen HP ini ada gambar perdamaian gitu. Saya menganggap screen ini adalah gambar. Bertahun-tahun gak ganti-ganti di gambar di screen ini. Gambar perdamaian. Tahu-tahu satu arat ada orang yang ahli, katakanlah ini bodoh gitu. Tiba-tiba screen ini ganti wajahnya Arif gitu. Wajahnya apa gitu. Kok ganti? Kamu selama ini gak sadar. Kamu menganggap identifikasi screen ini adalah gambar damai. Salah. Yang sebenarnya adalah screen. Nah, yang berganti-ganti itu penampakan. Jadi bagi para pejalan atau perenung Bang Arif, filosofi itu yang dia cari. Dia nyebut apa? Penyebab pertama kalau ada Aristoteles. Ya. Sebabnya sebab gitu. Penggerak pertama, prima causa. Kalau di Ibnu Arabi beliau menyebut Syekh Al-Akbar wujud, bukan maujud. Maujud adalah apa yang menampak. Cuman kita sering menggunakan kata ini wujud buku. No. Ini bukan wujud, maujud. Kalau wujud nggak pernah berubah. Salah satu nama Tuhan adalah wujud, sifat Tuhan. Qidam baqa. Ya. Selama ini kan kita udah diberikan satu terma itu. Terminologi itu dari kecil udah dikasih tahu, dihafalin. Ya kalau di India ya dihafalin. Satchitananda itu biasa. Kalau kita apa? Allah. Atau la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada apapun kecuali, tidak ada apapun realitas kecuali sat. Makanya mereka yang sudah asyhadu an la ilaha illallah,
Tadi Bang Arif bilang kan, pembahasan Satchit Ananda ini nanti membawa kepada tauhid. Mereka yang sudah bersaksi, bukan cuma verbal ya. Bukan cuma verbal. Misalnya nih, ini kopi. Aku bersaksi kopinya enak banget gitu. Itu kan kalimat. Iya. Itu kan kata-kata, bukan pengalaman minum kopinya. Pengalaman dulu. Nah ini pengalamannya, ini kesaksian ini. Baru saya ngomong. Aku bersaksi. Kopinya enak. Ya. Nah yang dilupakan banyak orang adalah siapapun. Kita tidak betul-betul menyelidiki apakah saya sudah bersaksi. Mengalami. Satchit Ananda itu. Satchit itu adalah dia, wujud dia. Wujud dia. Katakan dia. Beda kalau kul a'udzu birabbil falak itu. Aku berlindung kepada Rabbil Falak. Itu deskripsi. Itu ya? bukan belum saj. Ya ini teman-teman ajaran universal Pak, lebih tua dari yang kita ketahui. Kalau di Lao Tzu ini disebut Tao. Nah, kembali lagi teman-teman kepada kita di sini. Kalau kita sudah mulai bersaksi, mengalami, teman-teman suka rasa, zau, penyaksian, ma'rifat, tersingkap, self-realization, zikrullah, apapun istilahnya. Seperti air, mau namanya cai, banyu, water. Nah, penyaksian wujud ini ada. Penyaksian wujud itu adalah wujud itu sendiri sadar pada dirinya. Itu yang disebut satchit. Hanya wujud yang menyadari wujud. Kalau kata Junaid al-Baghdadi, kalau bukan karena Tuhanku, aku tidak mengenal Tuhanku. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku. Makanya perintah pertama dalam ajaran Islam apa? Iqra bismi Rabb. Coba artinya apa itu Bang? Bacalah dengan nama Rabbmu. Bukan baca dengan mata. Bukan baca dengan akal aja. Bukan baca dengan pikiran aja. Baca dengan apa? Nama Rabbmu. Kesadaran ilahimu. Nama itu bukan ismi dalam tasawuf. Asma itu bukan nama, bukan isim, tapi kesadaran wujudnya. Jadi wujud adalah kesadaran. Satchit. Nah, ketika kita menyadari sat adalah cit, wujud itu adalah kesadaran, disitulah kita merasakan satu, itulah ananda, gitulah. Itu bliss. Itu yang disebut love gitu. Beloved, setelah ditemukan lover, pencinta, yang dicinta, ditemukan yang mencinta, ternyata satu, itulah love, making love, istilahnya, love. Nah, seluruh kehidupan kita, mulai dari mau kehidupan physical reality, physical world, imaginal world, sekarang ada digital world namanya sosmed, metaverse, apapun. Life after the end of body, itu semua Satchit Ananda. Jadi nggak heran kalau Syekh Husain Nasr, beliau di buku ini, itu memulai kalimat dari itu Bang. Ya, teman-teman, ini buku dahsyat ini. Di sini juga ada pertanyaan nih. Nah, ini pertanyaannya ini ada nih Bang. Apakah sama
orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui gitu? Apakah sama orang yang sadar dengan yang nggak sadar? In the beginning reality, permulaan realitas was at once being, knowledge and bliss, Satchit Ananda. And in that now tanda petik, which is the ever present in the beginning, knowledge continue to process of a profound relation with that principle and primordial reality, which is the sacred and the source of all that is sacred. Sumber dari segala sumber yang sakral. Itulah Satchit Ananda. Jadi beliau menggunakan Satchit Ananda. Jadi teman-teman, kalau kita tidak sampai pada penyadaran ini, bahwa kita akan gampang ditipu oleh penampakan-penampakan yang sekarang itu duit kita digital, kripto, kekayaan kita bentuknya digital. Makanya melalui self-inquiry, sebenarnya siapa nih yang menyadari semua itu? Self-inquiry kita fokus pada cheat-nya, Bang. Filosofi fokus pada sat-nya. Ya. Coba, Bang Arif, ketika kita sudah ada peristiwa, itu kejadian, itu ekspresi dari sat, kan? Ya. Segala bentuk ekspresi itu adalah realitas gitu, objek realitas. Terus tanya, ini ada reaksi nih di dalam nih. Marah, kesal, galau, takut, khawatir, minder, gabut, insecure, gembira, senang. It comes and goes. Tapi Satchit Ananda tidak pernah berubah. Unchanged. Tapi setelah sadar Satchit Ananda, kita beradaptasi. Agile kalau sekarang. Agile leadership. Appropriateness. Nah itu bahasa Arabnya namanya, bahasa Arabnya adalah soleh. Soleh gitu. Gimana Bang Arif, dari sudut Bang Arif nih, setelah mulai usia muda Bang Arif dan teman-teman di sini, mulai ngeh dulu deh dengan terma ini. Iya. Ada nggak pengaruhnya dalam kehidupan Bang Arif gitu? Melihat segala sesuatu yang sangat praktikal Bang Arif. Banyak. Dan kalau boleh kita merujuk ke IG Live kita sebelumnya ya, sebenarnya berhubungan. IG Live yang pernah kita bahas tentang, kalau nggak salah, nature of experience. Terus di dalamnya kita bahas tentang absurditas atau apa ya, kekeliruan distingsi subjek-objek gitu. Dan mungkin memang kenapa Satchit Ananda ini benar-benar fundamental, karena ya dia memetakan berdasarkan tadi subjek, objek, dan juga hubungan di antara subjek dan objek itu, relasinya. Dan seperti kata Syed Hussein Nasr juga dalam bukunya tadi, at once gitu. In the beginning semuanya satu. Semuanya satu sebenarnya, Satchit Ananda itu. Ya kan? 3. Nah itu makanya menarik tuh, kenapa kebanyakan banyak tradisi selalu bisa yang tunggal itu menampil dalam bentuk 3 gitu. Iya kan? Itu kenapa 3, kenapa ada. Ya itu mungkin pembahasan lain lah. Tapi yang jelas itu menarik. Nah, mungkin aku ingin ngasih sedikit komentar atau observasi ya mengenai tadi. Semuanya pada akhirnya sat. Gitu. Misalnya ketika kita lucuti semua identitas yang kita tempelkan kepada objek, padahalnya kita dapat apa? Ya dapat keberadaan gitu kan, dapat being. Dapat being itu sendiri. Nah, terus juga kalau nggak salah tadi Bang Dame juga mengatakan, ya realitas itulah kesadaran. Tanpa ada yang menyadari, yang namanya realitas nggak ada gitu. Tapi jangan bodoh gitu maksudku. Maksudnya gini, ini ada hubungannya juga dengan fisika kuantum kan. Jadi dalam sejarahnya itu, dalam sejarah fisika, terutama fisika abad 20 ke atas,
perdebatan antara Niels Bohr sama Albert Einstein itu luar biasa megah. Itu perdebatan sains paling besar lah. Keren lah. Itu paling besar keren gitu. Nah, apa yang diperbincangkan? Yang diperbincangkan adalah nature dari kuantum itu. Jadi apa nih implikasinya gitu kan? Ketika diketahui, oh tanpa observasi, tanpa di observer, tanpa yang mengamati, realitas itu jadi realitas hanyalah gelombang gitu. Intinya yang menentukan realitas adalah kesadaran gitu kan. Nah, Bohr berpandangan demikian, tapi Einstein dia bilang absurd gitu. Dan ini ada anekdotnya nih. Jadi dia ngajak Bohr, mereka ke jalan raya. Gini Bohr, kalau emang benar-benar realitas nggak ada, aku dorong kamu ke jalan. Mati gak kamu? Tetap dong mati kan? Ya dong, kan ketabrak. Nah, maksudnya gini, bodohnya itu bukan berarti, oh realitas nggak ada, yang ada kesadaran. Bukan gitu. Nah, ini mungkin hubungannya Bang Dame. Betapa betapa pentingnya bertanya, kita sebenarnya hidup di mana. Gitu. Betul. Yang dimaksud realitas itu bukan fisiknya, yang di pikiranmu gitu. Ketika kamu nyebut mobil, misalnya, mobil yang nanti akan nabrak Bohr tadi, ya makna-makna mobil maksudnya. Kan ketika kamu lihat mobil, kamu langsung lihat maknanya. Alien datang, dia nggak tahu itu mobil. Dia tahu itu keberadaan aja. Nah, tapi orang entah dari Tulung Agung, kayak kita bawa ke Chicago, dia ngelihat Ferrari, dia tahu itu mobil. Karena yang dia lihat langsung maknanya. Nah, yang ada itu maknanya. Gitu. Ya kalau kamu ke jalan raya, ada bis, kamu matilah, kan ditabrak. Gitu. Jadi bukan berarti, oh aku nggak sadar ada bis, jadi aku ini aja deh, nggak ada kok bis. Nah itu apa ya? Bukan begitu maksudnya. Ya kan? Kira-kira gimana tuh Bang Dame? Ya, sebetulnya kan ada film bagus di Netflix nih Bang Arif. Judulnya itu Invisible Man. Invisible Man, tahu-tahu. Iya, terus ada juga dulu ada, aduh siapa namanya? Dia tiba-tiba sadar, tapi nggak bisa ditembus Bang. Tembus gitu lah. Oh iya. Ada filmnya itu. Iya. Lupa namanya itu. Kevin Bacon yang main itu, Kevin Bacon itu. Kevin Bacon gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya saya suka cerita pengalaman saya mati suri ya, pengalaman saya ya mengalami NDA saat, dan itu nontonnya jadi Netflix, ada teman-teman itu NDA banyak itu. Mereka yang mengalami itu, mereka tetap ada tapi tidak sebagai badan. Nah, dalam pengalaman kesadaran sebagai kesadaran menyaksikan ya masing-masing ada nyebut neraka kalau dalam form agama, ada melihat lorong, ada melihat cahaya, ada merasakan kasih sayang. Itu kan semua conscious activity gitu loh. Jadi malam ini teman-teman, ini semacam kayak ya manusia itu menjadi kembali kepada hakikatnya ketika dia paham ini, ketika dia menyadari ini. Karena kalau enggak dia hanya menjadi identitas sosial yang itu comes and goes. Sebut saja semua identitas yang aku adalah manajer, aku adalah ayah, aku adalah suami, aku adalah ibu, aku adalah istri. Itu datang dan pergi dan itu makna teman-teman. Orang gila itu sudah nggak ada makna begitu. Dia hanya realitas saja gitu. Itu namanya orang gila. Maaf, ini ODGJ ya kalau istilahnya itu sekarang itu penggunaan kata ODGJ. Maaf teman-teman. Ya, jadi di dalam tasawuf itu namanya majnun. Ya. Majnun gitu. Kemabukan gitu. Jadi ada Bang Arif kalau dengar di di komunitas, kumpul komunitas nih, tanggal 12 ada kumpul komunitas kan. Di situ ada komentar sahabat saya namanya Mas Beben, beliau almarhum. Kemabukan itu salah satu fase perjalanan spiritual. Itulah ananda kan. Wah gitu, mabuk gitu. Jadi
wah indah. Kalau versi Iya, dikit-dikitnya tuh Satchit kayak jadi romantis satu. lah. Satchit Iya, jadi romantis satu. lah. Iya, iya. Orang lagi main gitar, kalau pemain gitar itu namanya Ananda, itu turunan dari Ananda dalam bentuk particular expression gitu. Semua jenis excitement itu sebenarnya ekspresi dari Ananda. Iya, iya. Nah, terus almarhum Mas Beben bilang, Bang Arif, tapi yang lebih dahsyat dari itu adalah mabuk tapi sadar. Nah itu, makanya di surga itu teman-teman, di surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya kan, ada sungai di bawahnya mengalir, ada sungai terbuat dari madu, susu, ada wine juga, tapi tidak memabukkan. Nah, jadi sekarang teman-teman mulai dapat bahasa-bahasa kitab suci itu. Untuk umum itu harus pakai metafor. Kalau Satchit Ananda kan nggak pakai metafor, Bang. Tapi artinya banyak satu. Sat ada bisa jadi real ya kan. Ekspresinya itu banyak gitu. Kalau teman-teman kita nih mau menyadari Sat, itu memang kata tadi Bang Ari bilang, semua lepasin identitas itu namanya detach. Kalau ini neti, la ilaha, tidak ada ini, tidak ada. Ujungnya apa? Dialah Allah. Itu Sat. Nah, pada saat disadari Sat itu keberadaan yang apa adanya, oh ternyata Sat yang sama dia adalah kesadaran murni. Disitulah ada satu the experience of bliss. Itu sama dengan teman-teman kalau dalam tradisi, kalau di India ada namanya penyatuan dua sosok, disebut Kama Sutra, sexual union, Bang Arif. Dalam agama ada pernikahan. Nah, di dalam pengalaman itu ekstasi gitu. Helwa juga menggunakan itu, Bang Arif. The ecstasy of oneness gitu. Luar biasa kan? Syahadat itu Helwa. Buku Secret of Divine Love, Bang. Yang mana bukunya itu? Nih, buku ini nih teman-teman. Di sini kalau dibaca bab tentang syahadat, bab 6, itu the ecstasy of oneness gitu. Beliau menggunakan kata ecstasy. Apa bahasa Indonesianya itu, Bang? The ecstasy. Iya, Ananda sebetulnya. Iya. Tapi kalau nggak salah ekstasi itu artinya ada ini, dia keluar dari eksistensi, gitu. Eksistensi yang itu kan, yang mawujud, yang mawujud, iya. Iya. Ya, makanya selalu berhubungan dengan penyatuan. Iya, oneness kan, the ecstasy of oneness. Yeah. Nah, kalimat the ecstasy of oneness itu keluar dari identitas-identitas yang partikular. Itu namanya la ilaha illallah. Yeah. Nah, tapi akhirnya kan kalau teman-teman lihat kan Einstein juga akhirnya kan ngobrol-ngobrol sama Rabindranath Tagore kan di India. Iya. Itu ada tuh kalau di internet dia lihat itu Einstein dengan Rabindranath Tagore. Nah, Rabindranath Tagore ngomongin yang begini. Nah, Einstein datang dengan sains modern mind, pemikiran. Nah, Rabindranath Tagore datang dengan ya metafisikanya. Ya. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Silakan. Kayaknya ini lebih banyak ini, Bang. Banyak ini yang benar ada Bu Ira, ada macam-macam di sini yang luar biasa nih, sahabat-sahabat ya. Ini mudah-mudahan kalau nggak, mudah-mudahan Allah berkenan kita mau bikin ini kelas Zoom-nya ya, Bang ya. Ya, bisa. Kita mau bikin ini kelas Zoom-nya, mudah-mudahan nanti diberkati, kita ada waktu supaya kita bisa lebih detail tanya jawab mengenai pentingnya memahami Satchit Ananda ini. Karena dengan
proses kontemplasi kita terhadap term ini, kita akan mengerti apa maksudnya tauhid, mengerti apa itu ketuhanan yang Maha Esa kalau dalam konteks Pancasila gitu, transcendent unity gitu, kesatuan transenden gitu, wahdatul wujud, tauhid ahadiyah gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengalami Satchitananda itu, sebetulnya pintu yang paling mudah adalah ya silent itu. Pada saat ya orang tahap awal kan diam secara fisik, tapi kan masih ada apa hiruk pikuk di batin gitu loh, hiruk pikuk gitu. Terus hiruk pikuk gitu. Oh, kenapa nih begini. Nah ini kan susah ngediamin ini, overthinking kalau istilah anak sekarang itu kan overthinking Bang Arif. Tapi ya itu dia, makanya kita perlu merenungkan ini ya. Ya udah itu datang aja, emang kenapa sih? Gitu kan. Ujung-ujungnya kan tanya gitu. Maksudnya ya udah itu datang cakcok. Kalau udah tahu cheatnya, ya udah itu muncul aja. Itu muncul aja gitu loh. Kan yang bikin repot itu ketika dia muncul, kita kalau Bang Dame ya subscribe gitu. Kita layani, kita berlangganan dengan dia. Ya udah dia muncul aja. Gitu kan. Sebenarnya gitu. Maksudnya bikin repot itu adalah ketika dia muncul, kita identifikasi diri kita dengan itu. Kita terefek gitu. Kita kena dampaknya. Padahal kan datang aja juga. Ya udah dia datang aja gitu loh. Dan itu menurutku memang pentingnya perenungan ini dari situ. Ini banyak ada yang bilang nih, ditunggu kelas Zoom-nya Bang Arif itu. Insya Allah teman-teman, karena ini fondasi yang kita perlu semua, sebetulnya nggak usah anak muda sih, tua muda semua ikut nih. Karena apa? Karena era kita sekarang itu era penampakan. Semua yang hadir ini come and go dan kita menganggap itu real. Kita langsung login sama itu, subscribe, bahkan di-download, bahkan di-install gitu. Kita semua akar dari penderita itu adalah identifikasi with itu yang terjadi secara langsung, nggak sadar gitu. Makanya lagi-lagi kuncinya silent. Bagaimana kita bisa stop dulu tuh? Kebanyakan informasi masuk, kita stop dulu. Gunanya silent. Itu gunanya puasa. Ya. Puasa latihan 30 hari ini, sebentar lagi puasa. Kita menahan untuk gampang komen, gampang marah, terpengaruh, reaktif gitu. Itu kan proses yang slow gitu kan. Iya. Ada tambahan, Bang? Apa tadi aku nyatat di pikiran karena nggak bawa kertas nih. Banyak sih, banyak banget yang bisa didapat gitu hari ini. Ya kita bahas lebih detail lagi lah ya di Zoom ya. Ini biar ngompor-ngomporin teman-teman aja nih, biar ikut. Banyak yang bisa dielaborasi gitu dari sini, banyak banget teman-teman ya, luar biasa. Dan apa yang kita peroleh dari tradisi agama, apapun pengetahuan kita itu nanti akan kita kupas nih, kayak bawang ya, kupas sampai kepada core-nya itulah Satchitananda. Iya, betul. Itu kayaknya memang satu metode pendidikan yang bagus tuh. Bahkan menurutku emang yang paling penting harus dikedepankan gitu. Jadi ke core dulu. Langsung ke core. Baru setelah itu ya ke akar dulu, baru setelah itu tumbuh kan jadi pohon. Nah, kebanyakan dari kita mungkin salahnya itu kita permukaan dulu gitu loh. Kalau belajar, nggak core dulu. Dan kalau aku boleh mengaku juga ya, kenapa aku sekarang akhir-akhir ini banyak mengeksplor dunia pemikiran, yaitu tadi karena sudah diberikan, sudah ditanam sejak kecil, core itu, ya sebelah sekarang dalam konteks ini Satchitananda. Jadi
udah tahu gitu intinya, dan ini sebenarnya kemana sih ujung-ujungnya. Ya. Ya kan? Itu penting banget sih, karena dengan itu jadinya ya pegangan kita, perjalanan kita jadi bisa lebih kokoh. Kenapa Bang Dame? Ya. Dan enjoy menjalaninya ya. Dan enjoy. Betul, enjoy. Itu. Dari kita tahu core-nya, kita melihat core-nya di mana-mana jadinya. Gitu. Seeing God everywhere ya, seeing God everywhere. Ketika Satchit Ananda kita ya sebuah internalisasi dan benar-benar direnungkan, dimeditasikan, semuanya jadi Satchit Ananda. Dalam arti lu mau masuk filsafat barat kayak liatnya Satchit Ananda gitu. Lu mau lihat apa masuk ke psikologi kayak Satchit Ananda juga kelihatan. Agama, ajaran-ajaran agama, apapun itu. Dan akhirnya kita bakal tahu itu intinya memang. Itu aja. Oke, Bang Arif, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bersama-sama ditakdirkan bisa nanti ikut kelasnya. Mudah-mudahan kita bisa banyak sekali yang bisa dieksplor di sini ya teman-teman ya. Dan kita ambil sedikit, karena kenapa ini kita angkat Satchit Ananda ini, karena ini fondasi. Tadi udah ditunjukkan satu buku yang membahas itu, yaitu Knowledge and the Secret. Dan kalau mau yang agak populer ini nih, Consciousness is All gitu ya. Itu bukunya siapa? Yang Consciousness is All? Itu Peter Francis Juban. Nah ini juga ada yang Knowing Yourself, itu Ibnu Arabi tipis, sama Being Myself nih Rupert Spira, ini bagus banget. Nanti ini semua peretelan dari Satchit Ananda. Nah Satchit itu kalau di Islam itu wujud teman-teman, wujud. Kalau Chit itu sometimes disebut knowledge, ilm gitu. Terus Ananda itu disebut rahmah gitu, Rahman gitu, kasih sayang gitu. Ananda itu, dan Ananda itu turun dalam bentuk kasih sayang ibu kepada anak, kasih sayang ibu kepada, kasih sayang istri kepada suami, kasih semua itu turun dari Ananda. Dan barangkali bukan hanya ya ujung-ujungnya kasih sayang, tapi kasih sayang bukan kasih sayang emosional ya, emosional iya Bu. Ya, yang ontologis gitu. Jadi segala relasi, segala keterhubungan, yaitu cinta kan jadinya, Ananda gitu. Kalau Ibnu Arabi nyebutnya rahmat ontologis, nafas ar-Rahman kan. Iya, fakta bahwa kita eksis, kita berada di sini ya karena ada cinta gitu. Ada rahim ibu ya. Ada rahim ibu. Yes. Iya, ada rahim semesta gitu. Dan dialog seperti ini teman-teman sebetulnya salah satu bentuk dari self inquiry dan meditasi, kontemplasi. Ya, jadi ini bukan berdebat yang nggak penting ya, makanya kan kita gandeng filosofi and self inquiry gitu. Jadi teman-teman yang menyimak ini nih sampai selesai 40 orang tadi itu mudah-mudahan mendapatkan. Insya Allah nanti kelasnya kita jalankan. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian telah ikut dialog di malam hari ini. Silakan Bang Arif untuk memberikan sedikit catatan. Makasih teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian. Oke, terima kasih Bang Dame, terima kasih yang sudah bertahan mendengarkan kita berbincang-bincang tadi. Ya, intinya apa yang kita bahas barusan adalah prinsip fondasi kehidupan, dan kalau kita benar-benar bisa merenungkan ini dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan, setidaknya menjadikan ini sebagai perspektif dasar menghadapi semuanya, kita bisa ya melihat hakikat gitu, melihat realitas sebagaimana adanya gitu kan jadinya itu ya itu saja. Dan ini sebenarnya berhubungan teman-teman dengan pembahasan kita tentang subjek dan objek, pernah kita bahas ya. Kalau yang itu mungkin agak lebih filosofis tuh di situ, jadi kalau mau pendalaman bisa
lihat di situ. Ya. Dan kelas Zoom nanti akan diinfokan, insya Allah mungkin bulan ini ya. Bulan ini di bulan-bulan di tanggal-tanggal akhir lah gitu. Tentang Satchit Ananda kita perdalam. Oke, itu saja sepertinya dari aku. Terima kasih Bang Damai, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah cukup cukup baik bisa menemani kita terus ya. Dan oke. Terima kasih sama-sama. Oke, kalau begitu sampai jumpa Kamis depan. Dadah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.